Abu Hamid Muhammad bin Muhammad atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazal merupakan seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang hidup di abad pertengahan. Beliau lahir di Tus Khurasan pada tahun 1058 M, di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Beliau dianggap sebagai sang mujadid pada abad ke-5, yang menurut salah satu hadits riwayat Abu Daud, Allah membangkitkan seorang mujadid setiap 100 tahun untuk memperbarui agama umatnya. Periode kehidupan Al-Ghazali dibagi menjadi dua, fase prasufi dan fase sufi. Di masa awal kehidupannya, Al-Ghazali sudah diperkenalkan dengan ilmu tasawuf. Berawal dari sepeninggal sang ayah, ia dan adiknya dititipkan pada seorang sufi sahabat ayahnya. Dari sinilah, Al-Ghazali mulai mengenal dasar-dasar ilmu tasawuf. Al-Ghazali kemudian belajar pada beberapa guru, antara lain Ahmad bin Muhammad Al-Razakani di Tus, Imam Abu Nashr bin Ismail di Jurjan, dan Imam Haramain yaitu Abu Al-Ema Ali Abd Al-Malik Al-Juwaini di Nesapur. Kecerdasan dan kejeniusan Al-Ghazali sudah nampak sejak saat beliau masih belajar di Jurjan dan Nesapur. Namun, puncak popularitas Al-Ghazali adalah ketika beliau diangkat sebagai guru besar sekaligus pimpinan tertinggi atau rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di Baghdad inilah beliau terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdebat dan sering menjadi rujukan yang kuliahnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Sampai sinilah kehidupan Al-Ghazali disebut periode prasufi. Karir Al-Ghazali yang mentereng di Baghdad tersebut ternyata harus berakhir dengan cara tidak terduga. Kesuksesan dan popularitas yang dimiliki ternyata lantas membawa Al-Ghazali pada suatu krisis spiritual yang berlangsung hampir 2 bulan. Sebagaimana Descartes, Al-Ghazali mengalami fase penuh keraguan dalam hidupnya, skeptis atau syak. Fase itulah yang melatar belakangi Imam Ghazali untuk meninggalkan popularitas dan karir yang sedang dijalaninya. Apa yang dialami Al-Ghazali bukanlah hal yang mencengangkan. Pasalnya sejak kecil beliau telah dibuat bingung oleh berbagai pertentangan pemikiran dalam masalah akidah, syariah, filsafat, dan politik. Untuk itu beliau menghindari sikap taklid, ikut-ikutan, dan berusaha untuk mencari ilmu yang pasti dan meyakinkan. Bahkan beliau terobsesi dengan ilmu yakini. Perjalanan Al-Ghazali dalam mencari ilmu yakini diawali dengan skeptisme beliau terhadap kebenaran informasi indrawi. Beliau ragu akan kemampuan alat-alat indrawi dalam memperoleh informasi. Kemudian keraguan beliau berlanjut pada keraguannya terhadap kemampuan rasio dalam mendapat ilmu yakini. Beliau kesulitan dalam menemukan alasan mendasar yang dapat menjamin kebenaran rasio. Sejarah mencatat, dalam mencari ilmu yakini Imam Al-Ghazali terlebih dahulu mempelajari ilmu kalam, ajaran te'alimiyah, dan filsafat. Namun beliau tidak menemukan apa yang beliau cari, dan bahkan beliau kemudian mengkritik para ahli kalam dan filsafat. Karya beliau yang berjudul Maqasid Al-Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah merupakan ungkapan kritik beliau terhadap ilmu filsafat yang menjadikan rasio sebagai dasar dalam menentukan kebenaran. Puncak krisis spiritual mengantarkan Imam Al-Ghazali kepada ilmu tasawuf, ilmu yang pernah beliau pelajari sewaktu masih kecil. Hati beliau mantap untuk menempuh jalan para sufi untuk menemukan sesuatu yang selama ini dicarinya, yaitu ilmu yakini. Pilihan untuk menempuh jalan tasawuf bukanlah tanpa konsekuensi. Beliau harus meninggalkan segala sesuatu yang dilakukan dan didapatkan bukan karena Allah baik berupa uang maupun jabatan. Butuh waktu sekitar 6 bulan bagi beliau untuk meninggalkan jabatan dan popularitasnya. Kemudian memutuskan untuk beruslah dan mengasingkan diri selama kurang lebih 11 tahun. Pada fase ini beliau menjalani suluk, sesuatu yang harus ditempuh oleh para sufi. Yang dilakukan Imam Ghazali sebagai salik adalah kontemplasi, halwat, pengasingan diri, uslah, latihan diri, riyadhah, perjuangan melawan hawa nafsu, mujahadah, zikir, dan penyucian diri, tazkiyat an-nufus. Perjalanan beliau dalam menyelami dunia tasawuf inilah kemudian disebut sebagai periode sufi. Dan di periode sufi inilah beliau mulai menemukan apa yang selama ini beliau cari, ilmu yakini. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu pengetahuan dapat bersumber dari 3 hal, yaitu indra, akal, dan intuisi. Baginya, indra merupakan perangkat terpenting untuk menangkap informasi, khususnya informasi-informasi yang bersifat empiris. Namun apabila terjadi pertentangan antara informasi yang bersumber dari indra dan akal, maka informasi akallah yang dianggap benar. Alasannya adalah pengetahuan indrawi bisa saja keliru dan akallah yang dapat mengetahui kekeliruan informasi indrawi tersebut. Sebagai sumber pengetahuan, Al-Ghazali cukup konsisten menganggap penting peran akal baik sebelum mengalami krisis spiritual maupun setelahnya. Al-Ghazali mengibaratkan akal seperti cermin yang memantulkan realitas apa adanya. Tidak ada reduksi, penambahan atau pengurangan, ataupun simplifikasi, penyederhanaan. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai realitas yang diperoleh akal dapat dipercaya objektivitasnya.
Akan tetapi jika pengetahuan akal dianggap keliru, kekeliruan tersebut sebenarnya bukanlah bersumber dari akal akan tetap bersumber dari informasi yang didapat oleh seperangkat indrawi yang mengalami reduksi akibat khayal dan waham. Sehingga untuk mendapatkan kebenaran objektif, khayal dan waham haruslah dihindari agar tidak mengganggu indera dalam menangkap realitas. Sebagaimana indera, akal juga punya keterbatasan dalam menjangkau kebenaran terutama hal-hal yang bersifat transendental. Dalam buku Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik spekulasi filsafat yang bertumpu pada kemampuan akal yang terbatas dan ketidakmampuannya dalam menjelaskan keabadian alam semesta, tujuan, dan pencipta alam semesta, ruang dan waktu, independensi sebab akibat, eksistensi alam semesta beserta karakteristiknya dan lain-lain. Krisis spiritual Al-Ghazali mencapai puncak pada pertanyaan jika indera bisa dikoreksi oleh akal, lalu apa yang bisa mengatasi dan mengoreksi akal? Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu pengetahuan dapat bersumber dari 3 hal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Baginya, indera merupakan perangkat terpenting untuk menangkap informasi, khususnya informasi-informasi yang bersifat empiris. Namun apabila terjadi pertentangan antara informasi yang bersumber dari indera dan akal, maka informasi akallah yang dianggap benar. Alasannya adalah pengetahuan indrawi bisa saja keliru dan akallah yang dapat mengetahui kekeliruan informasi indrawi tersebut. Sebagai sumber pengetahuan, Al-Ghazali cukup konsisten menganggap penting peran akal baik sebelum mengalami krisis spiritual maupun setelahnya. Al-Ghazali mengibaratkan akal seperti cermin yang memantulkan realitas apa adanya. Tidak ada reduksi, penambahan atau pengurangan, ataupun simplifikasi, penyederhanaan. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai realitas yang diperoleh akal dapat dipercaya objektivitasnya. Akan tetapi jika pengetahuan akal dianggap keliru, kekeliruan tersebut sebenarnya bukanlah bersumber dari akal akan tetap bersumber dari informasi yang didapat oleh seperangkat indrawi yang mengalami reduksi akibat khayal dan waham. Sehingga untuk mendapatkan kebenaran objektif, khayal dan waham haruslah dihindari agar tidak mengganggu indera dalam menangkap realitas. Sebagaimana indera, akal juga punya keterbatasan dalam menjangkau kebenaran terutama hal-hal yang bersifat transendental. Dalam buku Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik spekulasi filsafat yang bertumpu pada kemampuan akal yang terbatas dan ketidakmampuannya dalam menjelaskan keabadian alam semesta, tujuan, dan pencipta alam semesta, ruang dan waktu, independensi sebab akibat, eksistensi alam semesta beserta karakteristiknya dan lain-lain. Krisis spiritual Al-Ghazali mencapai puncak pada pertanyaan jika indera bisa dikoreksi oleh akal, lalu apa yang bisa mengatasi dan mengoreksi akal? Pada konteks inilah, Al-Ghazali mengakui bahwa wahyu sangat diperlukan dalam memahami realitas dan instrumen yang dapat sampai pada realitas yang tidak dapat digapai akal adalah intuisi, zauq atau wijdan. Al-Ghazali meyakini bahwa intuisi dapat mengantarkan pada puncak kebenaran melalui nur ilahi yang diberikan kepada hati. Ilmu yang diperoleh melalui intuisi kemudian dikenal dengan sebutan ilmu laduni. Ilmu laduni yaitu adalah hadirnya cahaya ilahi yang telah mengalami penyempurnaan. Menurut Al-Ghazali, ada 4 cara untuk memperoleh ilmu laduni. Yang pertama yaitu dengan mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu melakukan latihan, riyadhah, dengan sebaik mungkin. Yang ketiga dengan bertafakur dan yang keempat dengan cara melakukan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs.